Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, Sahabat semuanya, ini adalah video yang gue upload untuk mendadak ya. Dan jujur, ini terkait dengan, tentu saja ini sebuah peristiwa yang kelam di sepak bola. Nggak hanya buat kita, nggak cuma buat Indonesia, tapi juga buat dunia ini ya. Dimana peristiwa di Kanjuruhan Malang itu peristiwa yang sangat besar dan nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Dan update terbaru itu memang cukup simpang siur ini. Jumlah korban jiwa itu sampai ada yang bilang 127, bahkan ada yang bilang 180, tapi apapun itu yang jelas ini korban sudah lebih dari 120 ke atas gitu. Tragedi Hillsborough aja yang dulu Liverpool lawan Nottingham Forest itu nggak sampai 100 gitu ya. Nah ini udah sampai 120 ke atas, yang jelas itu entah itu 100, entah itu 127, entah itu 180, tapi yang jelas ini bukanlah peristiwa yang bisa dianggap enteng. Itu aja. Ini dugaan sementara peristiwa ini kan bermula pada waktu pas Arema itu dikalahkan sama Persebaya 2-3 gitu ya, di Stadion Kanjuruhan Malang, yang mana kita semua kalau penikmat sepak bola tahu bahwa Arema dan Persebaya itu sebenarnya salah satu rivalitas juga ya. Yang ini pun tajuk dari pertandingan ini tuh Derby Jawa Timur gitu ya. Dan jelas tensi pertandingan itu berbeda, kelas pertandingannya pun beda dengan pertandingan yang lain gitu. Bahkan ya gue bilang dengan Persija pun ini tensi pertandingan itu cukup berbeda, karena ya mereka ini katakanlah satu provinsi lah ya. Sementara Persija ya meskipun memang hanya beda beberapa kilometer aja gitu dari Bandung Jakarta, tapi ya masih ada agak beda provinsinya lah, meskipun di perbatasan ya cukup rumit juga dinamikanya gitu ya. Cuman apapun itu, yang jelas ini udah bukan lagi main-main. Ini bukan lagi peristiwa yang dianggap remeh. Ini bukan lagi peristiwa yang bisa dipandang sebelah mata gitu aja. Bahkan gue bilang siapapun yang bertanggung jawab ya di atas peristiwa ini nggak cukup hanya minta maaf, meskipun itu hanya dari Federasi Sepak Bola, dari PSSI ya. Nggak cukup hanya minta maaf siapapun itu, tapi ini udah jadi harus ada evaluasi bersama gitu. Harus ada evaluasi bersama bahwa ini nggak hanya soal sanksi-sanksian, ini nggak hanya soal hanya sekedar prolog atau sekedar narasi bahwa ini nggak boleh terulang lagi, nggak hanya sekedar itu gitu. Ini udah nyawa manusia yang udah benar-benar nggak masuk di akal sampai kapanpun gitu. Dan ini kalau memang korbannya itu udah sampai 180, ini berarti udah mendekati angka korban jiwa yang di Peru itu. Di Peru itu kejadian sampai saat ini masih menjadi kejadian yang paling banyak makan korban jiwa dengan jumlah 328 orang kalau nggak salah. Nah ini sekarang kalau sampai 180 memang benar ini udah keverifikasi atau udah terbukti, maka itu hanya beda beberapa aja dengan Peru, yang artinya ini benar-benar kelam gitu loh. Ini benar-benar udah peristiwa yang sangat kelam banget buat Indonesia, dan sedihnya itu terjadi di negara kita gitu loh, yang entah gue harus sangkut pautin atau enggak, tetapi dikenal dengan budaya sopan santun ketimuran yang sangat ramah gitu loh. Ini sebuah ironi juga sebenarnya di sisi lain gitu. Dan kejadian ini tuh nggak hanya nyita perhatian kita juga, tapi sampai misalkan coba kita lihat di Liga Spanyol mengheningkan cipta ya. Terus kemudian di waktu konferensi pers Derby Manchester juga, Guardiola sama Ten Hag itu kompak mereka menyuarakan simpatinya, empatinya, duka citanya buat Indonesia gitu, gara-gara kejadian ini gitu. Dan ini satu catatan, ini bukan kebanggaan loh gitu ya. Kita disorot dunia itu,
kita disorot dunia itu malah jadi dalam hal yang negatif, sangat-sangat negatif gitu. Udah bukan kebanggaan ini. Apalagi ini momentumnya yang paling gue nyesek banget itu adalah ketika kita udah makin lagi dipercaya nanti tahun depan itu jadi tuan rumah Piala Dunia U20 gitu. Malah ada kejadian ini. Yang ini kalau ini udah yang ruginya itu bukan cuma Arema doang, bukan cuma Malang doang, ini udah Indonesia loh yang ruginya. Gitu. Asalkan semuanya tahu bahwa ini dengan ada kejadian besar kayak gini bisa menurunkan kepercayaan FIFA terhadap suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Gitu. Dan apakah bakal dibatalkan? Ya mungkin aja Piala Dunia di U20 di Indonesia itu bakal dibatalkan, diganti dengan negara lain yang lebih siap gitu. Gitu. Kenapa? Soalnya ini FIFA itu melihat loh, Indonesia aja untuk ngatur liga sendiri aja ya seperti ini gitu ya. Dalam keseharian untuk mengatur sepak bola aja ya kayak gini gitu. Gimana nanti di event internasional gitu. Dan entah siapa yang harus bertanggung jawab, tapi yang gue bilang tadi bahwa siapapun oknum yang terlibat tidak hanya cukup meminta maaf, tetapi ini harus ada perbaikan besar, harus ada evaluasi menyeluruh seperti bagaimana Pak Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa ini liga harus dihentikan. Gue sangat setuju banget. Liga ini harus dihentikan sampai kedewasaan dari para supporter, gue bilang. Yang dimana sebenarnya di sisi lain para pengurus supporter itu sebagian, gak semuanya, itu sebenarnya udah menunjukkan kedewasaan mereka, tapi yang bau kencur ini gitu, yang di bawah ini yang masih agak-agak sok jago ini gitu. Ini bukan kerusuhan antar supporter, tapi ini ketidakterimaan hasil gara-gara timnya kalah. Akhirnya mereka nyerbu lapangan, dan itu yang benar-benar gak habis pikir gitu. Yang akhirnya mancing ratusan orang untuk menyerbu lapangan gitu, sehingga akhirnya pihak keamanan mengeluarkan gas air mata. Dalam hal ini gue bilang ya oke, kita yang tahu menikmati sepak bola bahwa emang dalam aturan FIFA itu dilarang ya penggunaan gas air mata atau senjata api dan lain sebagainya macamnya untuk dibawa ke lapangan, termasuk juga dari pihak keamanan. Oke, kita kesini. Cuman pertimbangannya gini, kalau menurut pandangan gue ya, pihak keamanan itu ada berapa gitu, dibandingkan dengan jumlah supporter yang berapa gitu. Nah, ketika ada situasi yang semacam itu, apa yang harus dilakukan pihak keamanan untuk meredakan serbuan supporter, dikatakanlah gitu. Nah, mereka punya standarnya tersendiri gitu, dan itu nggak bisa kita larang juga, nggak bisa kita salahkan juga, karena memang yang di sisi lain pihak keamanan juga bertanggung jawab atas keamanan selama pertandingan gitu kan. Dan ini juga yang harus menjadi bahan pertimbangan. Nggak adil kita menyalahkan pihak keamanan, gue bilang. Kenapa? Karena kalau supporter nggak menyerbu lapangan, nggak akan ngeluarin gas air mata itu petugas gitu. Lain lagi ceritanya kalau misalkan nggak ada, ya katakanlah, bukan gue di sini meremehkan suatu perkara, tetapi kalau memang nggak sericuh itu, nggak mungkin juga tuh aparat, atau mungkin kalau masa bisa dikendalikan, nggak mungkin juga tuh aparat keamanan itu mengeluarkan gas air mata. Jadi ini langkah keterpaksaan gitu ya, ini langkah darurat gitu ya, langkah darurat yang harus dikeluarkan aparat sehingga mengeluarkan gas air mata. Nggak bisa juga kita beranggapan oh ya harusnya mau gimana pun pihak keamanan jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Ya nggak adil terus kalau kita menyalahkan satu pihak. Gak adil kalau kita terus menyalahkan keamanan, sementara mereka sendiri itu yang bertanggung jawab atas keamanan di situ gitu. Mereka juga ditugaskan, mereka juga bukannya ingin gitu aja ngeluarin gas air mata. Yang jelas
Kalau supporter itu nggak menyerbu lapangan, nggak akan ada gas air mata. Gitu aja. Akhirnya gas air mata itu malah berubah jadi air mata ribuan orang, malahan mungkin duka citanya sampai ke tingkat dunia itu. Ini sudah cukup buat gue di sini menyatakan ini udah cukup bentrokan supporter yang gak berguna selama pertandingan, apalagi gara-gara masalah hasil. Udah cukup sampai sini, keributan-keributan yang gak berguna kayak gini. Jangan jadi supporter yang bodoh. Jangan jadi supporter yang hanya inginkan menang. Kalau di bahasa Coach Justin, jangan sampai kardus. Ini bukan kardus lagi. Ini lebih lembek dari kardus nih kalau gue bilang. Yang inginnya menang, yang kalah kecewa, nyerbu lapangan. Oh ini karena rivalitas. Rivalitas itu memang harus ada bumbu, tapi nyawa itu bukan bumbu. Nyawa itu bukan bumbu sepak bola. Karena sepak bola itu bukan pembunuhan. Kalau ada bumbunya oke. Rivalitas tanpa bumbu itu hambar. Tapi ini sekali lagi gue bilang, bukan, nyawa manusia itu bukan dijadiin bumbu. Nyawa manusia itu dijaga satu sama lain. Dan ini harus dijaga bersama-sama ini. Dan gue bilang, meskipun tidak cukup minta maaf, tetapi di sisi lain harus saling memaafkan juga masing-masing pihak. Artinya harus saling rendah hati, rendah diri satu sama lain. Para supporter apalagi mengakui mereka bersalah. Panpel dan federasi juga mengakui mungkin ada prosedur yang salah. Pihak keamanan pun harus evaluasi apakah mungkin ada kesalahan dari yang telah mereka jalankan. Gitu. Jadi masing-masing harus saling meminta maaf. Masing-masing harus saling memaafkan, maksudnya. Harus saling memaafkan. Dan ini udah bukan lagi hanya soal narasi yang gue bilang tadi. Ini harus ada edukasi besar-besaran. Kalau bahasanya Heru Joko itu kolaborasi besar lah. Kolaborasi besar antara federasi, pihak keamanan, dan para supporter, antar supporter untuk saling bekerja sama satu sama lain untuk ada edukasi besar-besaran. Gue setuju perkataan dari ketua Jackmania itu, siapa namanya itu, bahwa kita itu harus berfokus bagaimana caranya untuk menjadikan supporter itu menjadi SDM yang berkualitas. Nah, gue setuju itu. Yang hanya memfokuskan mendukung timnya sendiri daripada memusuhi tim lain. Nah, itu gue setuju banget perkataan itu. Dan hendaknya semua petinggi supporter di Indonesia juga harus memiliki mindset yang demikian gitu. Mau sampai kapan sih ada musuh-musuhan terus? Mau sampai kapan ada kerusuhan-kerusuhan terus gitu? Come on, ini sepak bola. Sepak bola itu salah satu alat persatuan gitu, bukan malah jadi alat pembunuhan. Kalau jadi sepak bola itu jadi alat pembunuhan, berarti lu yang gak ngerti sepak bola, lu yang cuma pengen teriak-teriak doang, yang hanya bisa keluar-keluar doang gitu kan. Kalau lu disuruh main sekalipun, apakah lu bisa menjamin kemenangan tim lu? Gak akan ada yang bisa gitu. Bahkan ini di daerah gue ini ya sempat pengalaman juga gue waktu itu Persib lagi seleksi pemain ya. Seperti itu dengan seenaknya kan bilang, udahlah, ya dalam bahasa Sunda bilang, geus salin we gitu si eta malah, geus piceun we si eta malah gitu nya. Atau dalam bahasa Indonesia itu, udah mending lu nyingkir aja deh gitu ya. Dengan enaknya, dengan enteng banget mereka ngomong gitu. Sebenarnya gue yang pernah bermain futsal, pernah main meskipun bermain futsal, ya merasakan bagaimana susahnya tensi pertandingan, bagaimana susahnya melawan suatu lawan yang sama-sama ngotot ingin menang gitu kan ya. Dan itu gue rasain betul.
gitu. Dan dan melalui video ini juga gue bilang pernyataan Pak Jokowi sudah sangat betul. Liga ini harus dihentikan sampai batas waktu tidak ditentukan, sampai ada jalan keluar bagaimana caranya selain prosedur pertandingan, regulasi pertandingan dan bla bla lainnya itu bisa diperbaiki, tapi bagaimana bisa mengedukasi para supporter agar nggak ada lagi kerusuhan demi kerusuhan. Oke, di negara lain pun ada, iya di negara lain pun ada, tapi bukan itu yang harus kita contoh dari negara lain itu. Ya, siapapun pasti tahu di Italia Liga Serie A pernah dihentikan dulu pada waktu musim 2006-2007. Ya siapa yang nggak tahu kejadian itu. Di negara-negara lain pun sama. Kapan waktu ada kerusuhan gitu kan. Cuman ini yang menjadi sorotan itu kan jumlah korbannya yang bukan lagi main-main. Jumlah korbannya yang nggak bisa dianggap enteng, itu yang ada. Itu yang jadi sorotan sekarang itu. Bukan masalah ini kericuan supporter atau bukan, enggak. Tapi di mana sih lu bisa menikmati suatu pertandingan dengan tim lu menang atau kalah, tapi yang penting udah ada fightnya gitu loh. Kita udah berusaha tim lu itu memberikan yang terbaik buat lu semua gitu. Gimana caranya kita bisa menikmati pertandingan? Kalau ujung-ujungnya kerusuhan, berarti itu bukan menikmati pertandingan, itu kita cari penyakit sendiri namanya gitu. Jadi dan tentu gue juga termasuk orang yang berharap tidak akan ada lagi terjadi kerusuhan, apalagi korban jiwa yang sebanyak ini, yang luar biasa brutalnya itu, sampai mobil Brimob aja udah dibakar, itu beberapa mobil juga udah dibakar pula gitu. Ini udah nggak sehat lagi ini di sini, di dalam kejadian ini gitu. Udah nggak ada lagi sehat-sehatnya, udah nggak ada lagi kondusifnya. Jadi liga harus dihentikan. Biar kerasa aja dulu deh, gue bilang supporter itu gimana sih kalau liga dihentikan gitu. Tim lu itu dibekuin semuanya gitu. Biar kerasa dulu aja lah gitu. Daripada ntar kayak gini lagi, sanksi lagi. Dan gue bukan ngedoain hal yang jelek. Dan bukan gak mungkin juga nanti terjadi hal yang sama juga di kemudian hari gitu kan. Daripada terjadi lagi, udah mending hentikan aja dulu pertandingan, hentikan dulu aja liga sampai kita menemukan kata sepakat bersama-sama, berkolaborasi besar untuk saling menjaga liga satu sama lain agar tidak terjadi kericuhan. Dan ini tentu PR besar buat penyelenggara, dalam hal ini federasi dan sampai ke panpel pertandingan gitu. Korban jiwa nggak akan bisa dibalikin lagi, yang sudah meninggal hanya bisa kita doakan semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gue berharap untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kita berdoa bersama-sama agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, dan ada evaluasi besar-besaran antara federasi, pemerintah, panpel, dan pihak keamanan untuk tetap menjaga keamanan, atau untuk tetap menjaga citra baik sepak bola kita, dan untuk meningkatkan kualitas sepak bola di negeri kita tercinta ini. Oke, segitu dulu video yang gue buat di hari ini. Oke, see you.